Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Suara Firman. Bacaan firman Tuhan pasal demi pasal dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik dan dalam damai sejahtera, selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan membaca kitab Kejadian pasal yang ke-14, di mana Abram tampil sebagai seorang pemimpin yang bukan hanya beriman, tapi juga berani bertindak. Saat keponakannya Lot tertawan dalam perang antar raja, 4 raja perkasa dari timur telah menjarah Sodom, tempat Lot tinggal. Sekalipun Abram dan Lot telah berpisah, Abram tidak tinggal diam. Abram mengumpulkan pasukan dan pergi untuk menyelamatkan Lot. Tetapi kisah sesungguhnya bukanlah di sini. Kejadian pasal 14 ini mengajarkan kita tentang kemenangan yang sejati. Bukan saat kita menaklukkan musuh, tapi saat kita menaklukkan diri kita sendiri. Memiliki integritas. Di akhir pasal ini kita juga melihat perjumpaan rohani Abram dengan Melkisedek, yaitu iman Allah yang maha tinggi. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita mulai dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan terus berbicara kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk nafas hidup kami hari ini. Dan Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ketika kami membaca kisah Abram hari ini, ajarilah kami untuk menjadi orang yang bukan hanya percaya, tetapi juga bertindak benar dengan iman dan memiliki integritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal ke-14. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ayat 1-16. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tideal Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Sinab Raja Atma, Shemeber Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Kernaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiriataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal.
Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek, ayat 17-24. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Kejadian 14 menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya soal percaya di dalam hati, tapi juga tentang kesiapan untuk bertindak dengan benar saat diperlukan. Abram tidak tinggal diam ketika keponakannya Lot tertawan dalam perang. Ia bertindak cepat, mengerahkan pasukan dan merebut kembali yang dirampas. Tapi setelah menang, ia tetap menjaga kerendahan hati dan integritasnya. Dan disinilah kita bisa merenungkan bagaimana kita bisa menang tanpa kesombongan. Abram menunjukkan caranya. Ia mengakui bahwa Tuhanlah sumber kemenangannya. Ia tidak mengambil keuntungan pribadi dari Raja Sodom, agar orang tidak berkata bahwa manusialah yang telah membuatnya kaya. Dan ia ingin semua orang tahu bahwa hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan atas keberhasilannya itu. Ini adalah integritas iman, ketika kehormatan rohani lebih penting dari sekedar keuntungan duniawi. Dan yang kedua,
kita belajar bahwa kasih kepada keluarga lebih besar dari luka masa lalu. Lot pernah memilih tanah terbaik dan meninggalkan Abram. Tapi Abram tidak menyimpan dendam. Ia mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Lot. Ini memberi pelajaran bagi kita bahwa kasih sejati tidaklah menghitung kesalahan. Di dalam keluarga, kadang kita harus lebih memilih pengampunan daripada pembalasan. Dan yang ketiga, hati yang memberi karena mengenal siapa yang layak menerima. Abram memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, yaitu imam Allah yang maha tinggi. Bahkan sebelum ada hukum Taurat yang mewajibkannya. Persembahan perpuluhan ini lahir bukan dari kewajiban, tetapi dari pengakuan iman bahwa segala yang kumiliki berasal dari Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-7, Melkisedek digambarkan sebagai gambaran dari Kristus, imam besar agung yang kekal. Maka persembahan Abram pada Melkisedek juga adalah bayangan awal dari penyembahan kepada Kristus. Sekarang, mari kita bertanya hari ini. Apakah saya mengandalkan Tuhan dalam kemenangan atau mengambil pujian untuk diri kita sendiri? Apakah saya mengutamakan kasih meskipun orang pernah mengecewakan saya? Apakah kita memberi dari hati atau hanya karena kewajiban? Hendaknya seperti Abram, marilah kita berkemenangan tanpa sombong, mengasihi tanpa syarat, dan memberi dengan tulus. Karena kita tahu kepada siapa segala kemuliaan itu layak dikembalikan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, yang memberikan segala yang ada pada kami. Terima kasih untuk firman dan penyertaan-Mu hari ini ya Bapa. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang beriman seperti Abram. Bukan hanya dalam doa dan keyakinan, tapi juga dalam tindakan nyata. Tolong kami untuk selalu menjunjung integritas dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab kami, dan menyerahkan semua kemenangan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, dengan segala permasalahan dan tantangan hidup kami. Kuatkanlah hati kami ya Roh Kudus, untuk selalu berjalan dalam pengharapan dan iman. Layakkanlah kami untuk menerima curahan hujan berkat Tuhan untuk kami dan untuk keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan bersama kami hari ini. Jika Bapak Ibu diberkati dengan video hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan bagikan agar lebih banyak juga orang yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali di Kejadian pasal yang ke-15, saat Tuhan membuat perjanjian besar dengan Abram. Kiranya damai yang dari Kristus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.